Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisa Aziz Nintias, NPM 2021030273, kelas F, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tahalil, dan takjalil. Materi yang pertama adalah takhalil. Takhalil merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan atau melepaskan diri dari perilaku buruk, seperti berbuat maksiat, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, berprasangka buruk atau suuzon, uzub, hasad, riya, khabda, dan sejenisnya. Sebagai sufi juga berpendapat bahwa perbuatan maksiat merupakan najis maknawiyah yang bisa menghalangi kedekatan hamba dengan Robnya. Oleh karena itu, sifat-sifat nafsu dalam diri harus dimusnahkan agar manusia tidak terjerumus ke dalam lembah dosa. Menurut Imam Al-Ghazali, selama hidup di dunia, setiap manusia pasti membutuhkan nafsu, bukan untuk melakukan hal-hal buruk, tetapi nafsu dipergunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga, membela harga diri, dan hal-hal positif lainnya. Tahalil. Tahap selanjutnya adalah dilakukan dengan cara penyucian jiwa atau yang disebut dengan tahalil. Para sufi diwajibkan untuk memiliki akhlak-akhlak terpuji seperti taubat, ridho, ikhlas, dan lain sebagainya. Selain itu, menjalankan ketentuan syariat agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan naik haji bila mampu. Dengan demikian, seseorang akan memiliki sifat atau perbuatan-perbuatan mulia, taat, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lama-kelamaan, hati pun akan menjadi bersih. Yang ketiga adalah tajalil. Tahap tajalil ini adalah tahap terakhir, yaitu adalah yang berarti tahap tersingkapnya nur goib. Pada tahap ini, sufi diwajibkan untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Tujuannya agar sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang telah dilakukan pada tahap tahalil tidak hilang begitu saja dan bisa berkelanjutan. Tajalil biasanya dilakukan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memuji atau memuja keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ajaran tahalil, dan tajalil. Yang pertama adalah Hasan Al-Basir, 21 Hijriah hingga 110 Hijriah. Hasan Al-Basir memiliki nama lengkap Abu Said Al-Hasan bin Yasar. Beliau seseorang zahid dari kalangan tabi'in yang lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Beliau juga merupakan pelopor utama yang memulai menyebarkan ilmu-ilmu kebatinan dan ilmu kesucian jiwa. Menurut pandangannya, tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut, baik rasa takut akan dosa-dosa dan hal sebagainya, di dalam diri seorang hambanya agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh yang kedua adalah Al-Muhasabi, 1650 Hijriah sampai 243 Hijriah. Al-Muhasabi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Harsid bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasabi. Beliau lahir di Basra, Irak pada tahun 1650 Hijriah. Menurut beliau, tasawuf berarti ilmu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Beliau juga berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati, ka'auf, rasa takut, dan yang terakhir, raja, pengharapan. Tokoh yang ketiga ada Al-Qusyair, 376 Hijriah hingga 465 Hijriah. Al-Qusyair memiliki nama lengkap Abdul Karim bin Hawazim. Beliau lahir di kawasan Nishaftur pada tahun 465 Hijriah, di mana beliau juga merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai bidang disiplin ilmu pada masanya. Ajaran tasawuf pada Al-Quraisy juga didasarkan pada doktrin As-Sunnah wal Jamaah yang didasarkan pada ilmu ketauhidan.
Tokoh yang keempat dan yang terakhir ada Al-Ghazali, 450 Hijriah sampai 505 Hijriah. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad Al-Tusi. Beliau lahir di kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Di masa hidupnya, Al-Ghazali merupakan seorang ahli ilmu yang dikagumi oleh banyak ulama besar. Beliau juga dikenal sebagai seorang sufi, filosofi, fuqaha atau ahli fikih, dan mutakalim. Beliau juga memiliki banyak gelar, salah satunya Hujjah al-Islam yang diperolehnya dari kerajaan Bani Saljuk. Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf sesuai syariat agama Islam agar bebas dari aliran-aliran yang menyesatkan agama Islam serta berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Tasawuf Al-Ghazali menekankan kepada pendidikan moral seperti memperdalam ilmu akidah dan syariat Islam terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang tahalil, dan tajalil serta tokoh-tokohnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.